Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jagoan Neon. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video di mana menurut saya ini video yang sangat menarik ya, karena rating penonton setiap timnas Indonesia bermain itu selalu dipenuhi penonton yang sampai puluhan ribu sampai bahkan jutaan ya. Karena memang bukan hanya warga lokal ya, warga asing pun antusias pada menonton ke GBK dari Prancis, dari Inggris pada datang GBK-nya untuk menyaksikan timnas Indonesia. Bagaimana keseruan videonya? Yuk kita saksikan langsung. Oh ya, sebelum itu buat teman-teman yang menonton video ini, semoga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita saksikan langsung. FIFA dan AFC akui laga timnas Indonesia di round 3 sebagai rating siaran TV tertinggi di dunia. Kini 100 negara bakal siarkan laga Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China. Timnas Indonesia makin mendunia, saling berebut hak siar untuk menyiarkan laga krusial timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mampu mengimbangi timnas peringkat 56 ranking FIFA yakni Arab Saudi dan Australia 25. Bahkan FIFA hingga AFC sepakat timnas Indonesia jadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Prestasi tersebut membuat semua negara ingin menyaksikan FIFA. Kalau timnas yang main tuh udah penontonnya paling tinggi dah, paling banyak. Sampai buat pernyataan bahwa laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 paling banyak mendapat minat penonton dan paling jadi rebutan di siaran TV seluruh dunia. Para diaspora tanah air tidak perlu khawatir tidak bisa menyaksikan serunya duel antara Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China. Sebab partai krusial ini akan disiarkan di 48 hingga 100 negara yang terdaftar sebagai pemegang hak siar resmi turnamen dan kompetisi dari Asian Football Confederation atau AFC. PSSI mengonfirmasi bahwa perbedaan zona waktu di mana warga negara Indonesia atau WNI tinggal bukanlah halangan untuk menyaksikan skuad Garuda bertanding. Kick-off time Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China. Pertandingan disiarkan di 48 negara atau bahkan 100 negara di zona waktu yang berbeda, tulis PSSI dikutip dari lamannya. Dalam unggahannya, PSSI menampilkan slide di mana perbedaan zona waktu harus diperhatikan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri agar tidak ketinggalan menyaksikan laga merah match di ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan datang. Kemudian pada slide lainnya yang tercantum 48 negara pertandingan tersebut juga akan ditayangkan di kampung halaman Sintayong yakni Korea Selatan. Korea juga ikut menyiarkannya. Menurut informasi dari laman theafg.com, penayangan duel antara Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China untuk wilayah Korea Selatan tersedia di platform Over the Top atau OTT Kaubang Play. Rating paling tinggi penontonnya, cuma nggak paling tinggi. AFG dari JJENM. Rakyatnya fanatik sama timnas Indonesia. Yang kontraknya dimulai sejak pertengahan Jangan kan untuk orang lokal ya, diaspora Indonesia, orang luar negeri aja banyak yang langsung nonton ke GBK. Berlangganan sesuai dengan harga yang ada beberapa warga asing yang nonton langsung ke GBK. Ntar kita lihat aja ya. Negara yakni KBS agar masyarakat setempat bisa mendukung Taegook Warrior melalui platform free to air atau FTA terestrial. Selain Korea Selatan, laga Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China juga ditayangkan di sejumlah negara Eropa. Ini lantaran skuad Garuda terbilang banyak diisi oleh pemain keturunan dari benua biru, khususnya Belanda. Apalagi timnas sepak bola Indonesia akan ketambahan 2 pemain keturunan yakni Mush Helger dan Eliano Legender. Turki juga dipastikan bakal menayangkan melalui salah satu penyedia layanan IPTV bernama. Sedikit informasi itu guys. Jadi untuk pemain naturalisasi seperti Mush Helger dan Eliano Legender memang udah disahkan sama DPR ya, kalau dia itu sah menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela timnas di bulan Oktober nanti. Ini menandakan
Berebutnya para siaran TV internasional yang akan menayangkan laga timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai tanda bukti bahwa kini timnas Indonesia dan supporternya makin dikenal di kancah dunia dan internasional. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan Nah, ini salah satu warga negara Prancis nih yang bela-belain nonton langsung ke GBK pas Indonesia lawan Australia itu. Nah, The atmosphere here at GBK Stadium, it's more than just football. Believe me, it's a cultural movement. Men, women and kids are singing all together from start to finish, creating a truly unforgettable vibe. With Timnas getting stronger after big games against Saudi Arabia and Australia, we are on the way to the World Cup 2026. The national team can really count on the supporters, which are very supportive inside and outside the stadium. ayo gerak kuat, amin, doain aja. Nah, ini juga salah satu warga negara Inggris kalau nggak salah. Pasangan asal Inggris. Bule asal Inggris Molly dan Matt untuk pertama kalinya menyaksikan laga kandang timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Sebanyak 70.000 lebih penonton menyaksikan langsung laga timnas Indonesia kontra Australia tersebut. Molly dan Matt pun merekam momen tersebut dalam vlog yang mereka unggah melalui kanal YouTube-nya. Molly dan Matt pun menggunakan MRT menuju Stadion GBK. Selama perjalanan Ikut-ikutan senyum ini di belakang goblok. Karena MRT penuh dengan supporter yang berangkat menuju stadion. Selama berjalan dari stasiun ke stadion pun mereka terkejut dengan banyaknya pedagang. Mereka pun membeli sejumlah aksesoris untuk mendukung tim nasional Indonesia. Saat hendak menuju venue, mereka pun bertemu dengan Ultras Garuda yang tengah melakukan chant serta menyalakan flare jelang pertandingan tersebut. Kita melalui perjalanan 20 jam dari Inggris ke Jakarta hanya untuk nonton timnas Indonesia. Gokil. Kualifikasi Piala Dunia sangat luar biasa. Mereka menyalakan flare dan chant di sepak bola manapun, tak hanya di Inggris tapi juga di Indonesia. Mereka terorganisasi dan fans lain pun merasa aman dengan mereka, ujar Matt. Mereka pun akhirnya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Australia bersama 70.000 lebih penonton lainnya. Mereka ikut menyanyikan chant dan juga mengikuti koreografi di bagian tribun bawah stadion. Saya tidak bisa menjelaskan game ini, tapi saya sangat menyukai pertandingan ini, apalagi Martin Paes. Dia jadi pahlawan saya sekarang. Saya tidak menyesal terbang 20 jam dari Inggris ke sini. Pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya untuk menonton pertandingan timnas Indonesia, jelas bule tersebut. Nah, ini warga negara Iran kalau nggak salah nih. YouTuber asal Iran kaget untuk pertama kalinya dia melihat supporter sepak bola melantunkan suci Al-Quran sebelum pertandingan. Ya bagus, berdoa dulu. Padahal nontonnya di luar kalau nggak salah. Nah, ini si Wasem nih. Semwai boleh asal Inggris juga nih. Cengang-cengang dia, matanya sampai mendelik. Biasanya kalau nyanyi lagu ini tuh setelah pertandingan pasti menyanyikan lagu Tanah Airku. Merinding kali ya kalau langsung ada di situ.
dipenuhi supporter Indonesia semua. Mantap. Wasem wae. Iya. Oke guys, jadi itulah video kali ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.